Selamat pagi Bapak Ibu penguji. Om Swastiastu, Salam, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Budaya. Perkenalkan, saya Jekian Simela SPD, asal instansi SD Negeri 32 Kota Sorong, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 1 tahun 2025 di LPTK Universitas Negeri Manado dengan nomor induk mahasiswa 259099186. Pada kesempatan ini, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran pada muatan pelajaran sejarah di SMA Negeri 3 Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, khususnya di kelas 10 dengan materi pengantar ilmu sejarah. Kiranya berkenan. Terima kasih.
Ya, Pak Guru akan mengambil absensi di saat ini. Ada yang tidak hadir? Hadir. Semua hadir ya? Ya. Tuhan, semua hadir. Itu berarti bahwa semua dalam kondisi sehat, ya, dan walafiat, sehingga semua dapat hadir dalam proses pembelajaran di hari ini. Ya, Pak Guru akan mengecekkan kerapian dan kebersihan kelas. Bajunya diisi semua di dalam, sudah rapi, ya, sebelum kita mulai proses pembelajaran. Ya, ada satu motivasi yang ingin Pak Guru putar untuk anak-anak nonton bersama, ya. Dalam pendidikan, belajar belajar dalam
Iya. Jadi dari video motivasi itu dia menekankan kepada kita bahwa sukses itu harus dikejar, ya. Sukses itu harus dikejar dan sukses itu ada hanya pada orang yang rajin, ya, yang rajin belajar, ya. Oke. Kita akan Pak Guru akan mengetes awal sebelum kita masuk pada proses pembelajaran selanjutnya. Ya. Anak-anak tolong isi ya soal asesmen diagnostik ini. Sebagai tes awal. Ya. Boleh dibagi? Nih. Ya. Sudah? Semua sudah dapat? Ya. Ya. Ya, boleh dikerjakan. Ya. Sudah? Ya. Boleh. Ya. Pak Guru kumpul ya. Sudah? Ya. Sudah? Ya. Ya, Pak Guru kumpul kembali ya. Sudah? Ya. Ya. Oke. Sudah? Ya. Ya. Iya. Kita lanjut. Anak-anak, coba kalian bayangkan jika kalian tidak tahu siapa yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia atau tidak tahu bagaimana budaya kita terbentuk, ya,
apakah kita bisa memahami siapakah kita sekarang ini? Sejarah bukan hanya tentang menghafal tanggal atau nama tokoh nasional, ya, tetapi tentang memahami bagaimana masa lalu untuk membentuk identitas kita di hari ini, ya. Nah, dengan mempelajari sejarah, kita bisa belajar dari kesalahan, menghargai perjuangan, dan mempersiapkan masa depan yang lebih baik. Nah, sebelum kita mulai, coba sebutkan satu peristiwa sejarah yang anak-anak tahu menurut anak-anak penting, ya. Bisa peristiwa di Indonesia ataupun di daerah kita masing-masing. Ada yang bisa sebutkan salah satu peristiwa sejarah. Proklamasi kemerdekaan. Iya, benar sekali. Proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang akan kita rayakan di bulan depan nanti, ya. Seperti itu, ya. Oke, tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada saat ini adalah ada 7 tujuan yang dimana peserta didik mampu menganalisis konsep dasar sejarah sebagai ilmu untuk menjelaskan peristiwa sejarah dan menilai relevansinya dalam memahami konteks masa lalu, mampu mengevaluasi konsep dasar sejarah sebagai alat analisis dan evaluasi peristiwa sejarah, serta mengidentifikasi keterkaitan antar peristiwa, mampu menganalisis peran manusia sebagai subjek dan objek sejarah, serta mengevaluasi dampaknya terhadap perkembangan masyarakat dalam berbagai konteks. Peserta didik mampu menganalisis peristiwa sejarah dalam ruang, lingkup, lokal, nasional, dan global, serta mengevaluasi pengaruh lintas wilayah terhadap identitas bangsa. Peserta didik mampu menganalisis peristiwa sejarah dan dimensi masa lalu, masa kini, dan masa depan untuk merumuskan pelajaran yang dapat diterapkan dalam kehidupan sekarang. Peserta didik juga mampu menganalisis dan mengevaluasi sejarah dari aspek perkembangan, perubahan, keberlanjutan, dan keberulangan untuk mengidentifikasi pola-pola sosial, dan peserta didik mampu memahami dan menerapkan pendekatan diakronis, ya, sinkronis luas pada suatu dalam mengkaji peristiwa sejarah secara kritis. Ini tujuan pembelajaran kita yang akan kita capai pada saat ini. Ya, sebelum kita memulai, Pak Guru, kita akan memainkan salah satu ice break, ya. Ice break, Pak Guru mau mencoba konsentrasi daripada anak-anak, ya. Ice break ini clue-nya adalah guru berkata, ya. Clue-nya adalah guru berkata. Setiap kata yang disampaikan dengan clue guru berkata berarti itu anak-anak lakukan, ya. Paham? Bisa? Iya. Oke. Kalau gitu, Pak Guru minta anak-anak berdiri. Iya. Pak Guru minta anak-anak ke samping kanan. Pak Guru minta anak-anak ke samping kiri. Pak Guru minta anak-anak ke depan. Pak Guru minta anak-anak ke belakang. Ya, anak-anak boleh duduk. Iya. Anak-anak boleh duduk. Oke, anak-anak boleh ke samping. Anak-anak boleh ke samping kiri. Dan anak-anak boleh ke depan. Pak Guru minta anak-anak duduk.
Ya, ternyata semua berkonsentrasi. Kita beri aplaus dulu. Semua sama-sama berkonsentrasi di saat ini. Iya, ada dua pertanyaan yang akan Pak Guru tanya untuk anak-anak. Yang pertama, bagaimana hidup kita sekarang akan berbeda jika peristiwa penting, ya, misalnya proklamasi kemerdekaan yang tadi disampaikan oleh teman kita, ini tidak pernah terjadi. Ada yang bisa menjawab? Ya, silakan. Kemerdekaan tidak pernah terjadi, kita mungkin masih dijajah oleh bangsa lain. Be- Kita akan memiliki kebebasan untuk mengatur pemerintahan sendiri, menentukan hukum sendiri, atau menggunakan budaya bangsa. Mungkin kita tidak bisa merasakan kemerdekaan dalam berpendapat, beribadah, belajar, dan menjalankan tradisi sendiri. Identitas bangsa Indonesia juga bisa hilang atau tersincitkan. Kehidupan sehari-hari kita akan bergantung pada kekuatan penjajah. Dan kita tidak akan memiliki rasa kebanggaan sebagai bangsa Indonesia. Iya, kita beri aplaus dulu buat teman kita. Ya, bagus sekali. Ya. Oke, pertanyaan yang kedua. Mengapa kita harus belajar tentang masa lalu? Padahal kita tahu bahwa masa kini akan menghadapi masa kini, ya, dan akan kita ada di masa kini dan akan menghadapi masa depan, ya. Mengapa kita harus belajar ke masa lalu? Padahal kita ada di masa kini nih untuk menghadapi masa depan. Ada yang bisa menjawab? Ya? Ada yang bisa menjawab? Ya, silakan. Kita harus belajar tentang masa lalu supaya kita bisa memahami bagaimana sebuah perusahaan selalu membantu pada sekarang. Kita harus belajar sejarah, kita bisa mengambil pelajaran dari keberhasilan dan kegagalan orang-orang terdahulu. Sejarah juga membantu kita menghindari kesalahan yang sama, menghindari perjuangan para pahlawan dan memperkuat rasa persatuan. Belajar sejarah membuat kita lebih bijaksana dalam mengambil keputusan di masa sekarang dan masa depan. Selain itu, sejarah membantu kita memahami jati diri dan membangun identitas. Ya, kita beri aplaus dulu untuk teman kita. Bagus sekali. Ya. Ya. Oke. Kita lihat video pembelajaran yang akan Pak Guru putar di depan. Yang akan membawa kita untuk materi di kali ini. Ya. Anak-anak boleh perhatikan video pembelajarannya karena setelah ini akan ada dalam pengerjaan LKPD. Ya. Pak Guru akan bagi lembar LKPD untuk anak-anak kerjakan nanti. Ada dalam diskusi kelompok.
Iya. Oke. Dari video tadi, ya, anak-anak akan mengerjakan LKPD, ya, LKPD yang Pak Guru bagikan, ya. Lalu dikerjakan. Iya. Jadi tadi kelompok 1 ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ya. Ya, dari pertanyaan pertama ya, gambar ya. Dari gambar tersebut siapa tokoh daripada gambar tersebut? Ya. Siapa tokoh daripada gambar tersebut? Kemudian apa perannya di dalam peristiwa, ya? Apa peran daripada tokoh atau peristiwa yang pernah tokoh tersebut lakukan? Dan selanjutnya.
Kelompok 4 sudah? Sedikit lagi Pak. Oh, iya. Oh, kelompok 4 sudah mau selesai. Ya, kelompok 3 juga sudah mau selesai. Oh, kelompok 2 juga sudah mau selesai. Mantap. Ya, kelompok 1 juga sudah mau selesai. Sudah kelompok 4? Sudah ya? Ya, kelompok 4 sudah selesai. Ya. Kelompok 2? Sudah. Oh iya, kelompok 2 sudah selesai. Kelompok 1? Sudah? Oh iya. Sudah ya? Mana yang soal 1 lagi? Ini Pak. Tidak. Tidak. Mana yang halaman terakhirnya, halaman terakhir. Halaman terakhir. Oh, ini. Ini. Halaman terakhirnya nih. Ya. Ya. Kelompok 1 sudah selesai. Kelompok 3 tuh? Sudah? Sudah. Oh iya. Oke. Semua sudah selesai. Yang mau presentasi duluan? Siapa? Kelompok 1? Kelompok 4. Kelompok 4. Silakan. Yang lain boleh dengar? Kelompok yang lain boleh dengar? Ya, boleh di situ. Ya, silakan. Baik, selamat pagi Pak Guru dan teman-teman semua. Pak. Sebelumnya saya program Sky Sepo, dan yang soal kedua apa peran tokoh atau peristiwa tersebut dalam sejarah Indonesia. Nah, jadi
Franz Kaisepo adalah tokoh pejuang asal Papua yang mendukung integrasi Papua ke dalam NKRI. Beliau berperan penting dalam konferensi Malino tahun 1946 untuk menyuarakan keinginan agar Papua menjadi bagian dari Indonesia. Franz juga mengajak masyarakat Papua untuk berburu kemerdekaan dan menjaga persatuan bangsa. Atas jasanya, dia diangkat sebagai pahlawan dua, sebutkan satu peristiwa sejarah pada kamu yang kamu ketahui. Jawabannya penyerahan Irian Barat pada Indonesia pada tahun 1950. Untuk nomor 3, apa penyebab utama peristiwa itu? Penyebab utamanya adalah perjuangan diplomasi Indonesia setelah kemerdekaan yang menuntun Belanda menyerahkan wilayah Irian Barat sebagai bagian dari Indonesia. Sesuai dengan perjanjian konferensi Meja Bundar atau KMB pada tahun 1949. Nomor 4, apa dampaknya bagi masyarakat? Jawabannya dampaknya wilayah Papua termasuk Papua Barat resmi menjadi bagian dari Indonesia. Hal ini meningkatkan rasa nasionalisme, membuka peluang pembangunan dan mempererat hubungan masyarakat Papua dengan daerah lain di Papua. Nomor 5, pembelajaran apa yang bisa diambil? Kita belajar bahwa perjuangan bisa dilakukan tidak hanya dengan senjata, tetapi juga lewat diplomasi. Selain itu, kita belajar arti penting kesatuan wilayah dan bagaimana menjaga keutuhan bangsa dengan semangat kebersamaan. Sudah? Selanjutnya, menilai dan merefleksikan. Yang pertama, bagaimana peran manusia dalam peristiwa yang sudah kamu tulis tadi? Apakah sebagai subjek, objek, atau keduanya? Jelaskan. Jawabannya, manusia berperan sebagai subjek dan objek. Sebagai subjek, masyarakat ikut memperjuangkan kembalinya Irian Barat ke Indonesia melalui dukungan dan aksi nasionalisme. Sebagai objek, masyarakat menerima dampak dari perubahan pemerintahan dan kebijakan baru setelah bergabung dengan Indonesia. Selanjutnya, yaitu jika kamu hidup pada masa itu, apa yang akan kamu lakukan? Jawabannya, saya akan mendukung perjuangan diplomasi dengan menyebarkan semangat persatuan dan membantu menjaga ketertiban agar proses penyerahan wilayah berjalan damai. Saya juga akan berpartisipasi dalam kegiatan sosial untuk memperkuat rasa kebangsaan. Buatlah sebuah timeline sederhana dari suatu peristiwa sejarah yang kamu ikuti di atas. Minimal 3 tahap kejadian penting, mulai dari menulis gambar atau senjata. 3 tahap itu konferensi Meja Bundar pada tahun 1949, perjanjian New York 1962, dan penyerahan Irian Barat kepada Indonesia 1963. Ya. Ya, kelompok. Kami dari kelompok 2 ingin bertanya kepada teman-teman, mengapa Papua Barat Daya ingin memisahkan diri dari Papua Barat dan mengapa mereka ingin membuat keputusan? Bagaimana moderator? Oh ya. Sampaikan ke teman penanya untuk duduk dulu, nanti akan dijawab oleh ya. Ada lagi yang mau bertanya atau begitu?
Kalau pertanyaan kurang jelas, boleh diminta untuk ulang. Sudah? Bagaimana untuk pertanyaan dari kelompok 2? Boleh diulang pertanyaannya? Ya, minta untuk kelompok 2. Untuk. Mengapa masyarakat Papua Barat Daya ingin memisahkan diri dari Papua Barat dan membuat provinsi baru, yaitu Provinsi Papua Barat Daya? Ya, mengapa? Ya, silakan. Sudah bisa menjawab? Ya, silakan. Bisa? Atau ada dari kelompok lain yang mau bisa menjawab? Dari kelompok 1 ataupun kelompok 3? Dari kelompok 1 atau kelompok 3 bisa bantu menjawab? Oke, silakan. Ya. Pertanyaan tadi apa? Mengapa masyarakat Papua Barat Daya ingin memisahkan diri dari Papua Barat? Karena masyarakat Papua Barat Daya ingin membentuk provinsi baru supaya pelayanan pemerintah bisa lebih dekat, cepat, dirasakan oleh masyarakat. Oke, kita berikan aplaus untuk kelompok 1. Ya. Jadi seperti itu ya. Masyarakat Papua Barat Daya ingin berpisah dari Papua Barat karena itu mereka ingin pelayanan kepada masyarakat Papua Barat Daya itu lebih dekat ya daripada Papua Barat ya. Kalau ke Papua Barat harus ke mana? Manokwari ya, Manokwari lagi. Kalau di Papua Barat Daya kan jadi Kota Sorong sini terdekat untuk wilayah masyarakat Papua Barat Daya. Ya, oke. Kita berikan aplaus untuk kelompok 4 untuk presentasikan materinya. Ya, ya, boleh silakan duduk. Oh iya, moderator belum penutupan. Ya, silakan. Ya, oke. Selanjutnya kelompok
2. Yes, kelompok 2. Pagi Bapak Guru dan teman-teman sekalian, kami dari kelompok 2 presentasikan hasil diskusi. Tapi sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, saya Felicia Nurita Parana sebagai moderator. Saya Ameli, saya Elena, saya Ani, kami akan memberitakan pertanyaan dan jawaban yang sudah diskusikan. Yang pertama, perhatikan hal berikut dengan pendapatmu, siapa tokoh atau peristiwa yang kamu lihat? Frans Kaisiepo. Yang kedua, apa tokoh atau peristiwa tersebut dalam sejarah Indonesia? Frans Kaisiepo adalah pahlawan nasional dari Papua yang berperan penting dalam memperjuangkan agar Papua menjadi bagian dari negara kesatuan Republik Indonesia. Beliau menyuarakan aspirasi integrasi Papua dalam konferensi Malino tahun 1946. Berikutnya, sebutkan peristiwa sejarah di daerah yang kamu ketahui. Nah, peristiwanya itu adalah pembentukan Organisasi Keuangan Negara tahun 2022. Penyebab utama peristiwa itu. Penyebabnya adalah keinginan untuk mempercepat pembangunan, meningkatkan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat kepada daerah. Masyarakat juga menginginkan adanya pemekaran wilayah agar daerah bisa berkembang lebih merata. Dan apa dampaknya bagi masyarakat? Dampaknya realisasi itu menjadi lebih dekat dan cepat. Masyarakat mendapatkan perhatian lebih besar dari pemerintah pusat. Selain itu, ada peluang baru bagi pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan. Nomor 3, pembelajaran apa yang bisa diambil? Kita belajar bahwa semangat bersama dan apresiasi masyarakat sangat penting dalam membangun kedaerahan. Kita juga belajar tentang arti penting pemerintahan pembangunan agar Sudah? sudah. Iya. Mungkin ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Mengenai hasil presentasi yang disampaikan oleh kelompok 2, ada yang mau bertanya? Semua sudah paham? Silakan. Terima kasih atas waktunya. Saya dari kelompok 1 ingin bertanya, apa saja keuntungan yang didapatkan masyarakat setelah Papua Barat Daya menjadi provinsi sendiri? Ya. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Soal apa saja keuntungan yang masyarakat setelah Papua Barat Daya menjadi provinsi sendiri? Beberapa keuntungan yang dirasakan masyarakat antara lain pelayanan publik lebih cepat dan cepat karena beberapa provinsi berada di kedua, pembangunan infrastruktur semakin diprioritaskan. Ketiga, peluang kerja lebih banyak dan tempat untuk partisipasi lebih besar. Kita berikan aplaus untuk kelompok pertanyaan dari kelompok 1. Ya, terima kasih dari kelompok 2. Iya. Terima kasih untuk kelompok-kelompok yang sudah boleh mempresentasikan hasil diskusinya. Sangat bagus sekali pekerjaan yang sudah disampaikan oleh
yang sudah dikerjakan oleh setiap kelompok dan sudah dipresentasikan oleh setiap kelompok yang ada. Ya, Pak Guru akan memberikan tes formatif, ya. Boleh Pak Guru bagikan linknya kepada ya anak-anak. Ya, yang pertama ya, link yang pertama boleh dibagikan. Jangan lupa isi nama. Ya. Yang lain bagaimana? Ya. Yang lain? Pada saat buka bagaimana? Linknya. Ya, silakan boleh masuk. Oh, bukan. Ini kodenya. Kodenya 5255 52 55 0556 0556. Join. Ya. Coba ya. Kirim ulang lah. Link ulang. Coba. Ya, mulai. Ya.
Klik mulai. Mulai, ya. Ya. Lanjut dikerjakan, ya. Sudah? Ya sudah? Ada yang belum?
Ya, oke. Sudah selesai semua? Sudah. Sudah selesai? Iya. Oke, sudah selesai semua. Sudah. Oke. Iya, boleh perhatikan lagi ke depan. Sebagian besar anak-anak sudah memahami bahwa sejarah bukan sekedar cerita masa lalu ya, tetapi dia merupakan ilmu yang mempelajari peristiwa masa lalu secara sistematis dan ilmiah, ya. Dari pekerjaan-pekerjaan yang sudah anak-anak kerjakan sebelum-sebelumnya, asesmen diagnostik maupun asesmen formatif, LKPD tadi, ya, menunjukkan setelah Pak Guru lihat, itu menunjukkan bahwa anggapan dari anak-anak ini sudah memahami tentang sejarah itu seperti yang bagaimana. Ya, kemudian kebanyakan orang menganggap juga bahwa sejarah hanya berfokus pada menghafal tanggal ataupun ya tokoh nasional daripada orang tersebut, daripada tokoh-tokoh nasional daripada yang ada. Ya, penting untuk diluruskan bahwa sejarah itu dia mencakup analisa sebab akibat, ya, interpretasi makna prestasi dan keterkaitan antar peristiwa, ya. Kemudian kebanyakan orang juga dia belum bisa membedakan secara tepat antara sejarah dengan cerita rakyat atau mitos, ya. Sejarah, cerita rakyat atau mitos, ya. Dia tidak bisa membedakan. Gitu. Jadi Pak Guru menegaskan bahwa sejarah itu didasarkan pada bukti dan metode ilmiah, ya, bukan secara turun temurun. Jadi dia didasarkan secara bukti, ya, bukti yang ada. Contoh, proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia itu bukti sejarah, ya. Kita sebagai penerus-penerus sekarang ini, kita hanya bisa mengenang daripada masa itu, ya. Sehingga pada tanggal 17 Agustus, setiap tanggal 17 Agustus pada tahun berjalan, kita selalu merayakan kemerdekaan, hari kemerdekaan Republik Indonesia. Ya, seperti itu ya. Ya. Nah, Pak Guru share lagi asesmen sumatif.
yang terakhir, yang link terakhir. Ya, itu nanti di-share sebelum refleksi dilaksanakan ya. Link terakhir itu nanti di-share sebelum refleksi dilaksanakan. Ini refleksi. Ya, lembar 2. Refleksi. Ini refleksi. Refleksi. Ya, nanti habis itu. Selesai ini dulu. Ya, isi ini dulu. Ada satu terus. Ya, boleh isi refleksi yang ada. Sudah? Oke. Sudah semua? Oke. Refleksi, Pak Guru kumpul lagi. Ya. Pak Guru kumpul lagi. Mari. Sudah. Ayo kumpul Pak Guru, kumpul lagi.
Mari. Iya. Mari Pak Guru kumpul lagi. Sudah. Ya. Anak-anak boleh mengerjakan link yang Pak Guru kirim. Kuis. Link kuis yang Pak Guru kirim. Jangan lupa tulis nama dan mulai kerja. Tulis namanya dan mulai kerja. Kode? Iya. Iya, yang ada di link bagian belakang. Ya. Ya, yang baru terakhir. Ya. Link yang terakhir ya. Wih, memang nilainya lumayan. Sudah? Iya. Oke, sudah ya? Ya. Ya, oke kita lanjut. Kita lanjut. Ya. Dari materi yang sudah kita belajarkan dari awal sampai dengan penghujung materi ini, ya. Pak Guru dapat
mau menjelaskan bahwa sejarah itu bukan sekedar kumpulan cerita masa lalu, ya. Cerita masa lalu, melainkan bagian penting dari kehidupan manusia yang mencerminkan identitas, nilai, dan arah masa depan. Nah, melalui sejarah, kita memahami bagaimana peristiwa itu terjadi, ya. Siapa pelakunya, apa dampaknya, dan pelajaran apa yang bisa kita ambil darinya. Di dalam materi yang sudah kita pelajari pada saat ini, kita sudah mempelajari pengertian sejarah yang sudah kita lalui tadi di dalam pembahasan diskusi, pembahasan dari awal tadi, ya. Ciri-cirinya sebagai ilmu, ruang lingkup serta manfaat, dan cara mengkomunikasikan pemahaman sejarah sesuai gaya belajar masing-masing. Nah, pengertian sejarah, ya, pengertian sejarah sebagai ilmu, peristiwa, kisah, dan seni. Kita lihat yang pertama sebagai ilmu. Sejarah sebagai ilmu itu berarti bahwa sejarah dia disusun berdasarkan metode ilmiah, ya. Dia disusun berdasarkan metode ilmiah, ya. Nah, selanjutnya sejarah sebagai peristiwa itu dia diartikan sebagai suatu peristiwa yang nyata, ya. Contohnya seperti yang tadi teman kita sampaikan, peristiwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, ya. Itu kisah yang nyata, ya, yang benar-benar terjadi, dan kita sebagai penerus kita hanya bisa merayakan kisah atau peristiwa tersebut. Nah, sejarah sebagai kisah, dia menunjukkan cerita atau narasi yang disampaikan oleh sejarawan. Jadi, sejarawan dia membuat suatu narasi tentang sejarah sebagai kisah. Ya, contoh, ya, teks proklamasi, ya, teks proklamasi. Dia disusun oleh Insinyur Soekarno, ya, itu sejarah sebagai kisah. Nah, sejarah sebagai seni, dia menyusun dan menyampaikan sejarah juga membutuhkan unsur seni, karena dalam penulisannya dibutuhkan keterampilan bahasa, imajinasi, dan intuisi agar kisah yang disampaikan tidak membosankan dan mudah dipahami oleh pembaca. Nah, ciri-ciri sejarah kita lihat ada 5, ya, empiris, objektif, kausalitas, kronologis, dan memiliki metode ilmiah. Nah, di dalam metode ilmiah ada tahapannya juga, ya. Dia tahapannya yaitu pengumpulan data, kritik sumber, penafsiran, dan penulisan sejarah. Ya. Nah, ruang lingkup ini mencakup 3, ya, waktu, tempat, dan aktivitas manusia. Waktu, sejarah dia membahas peristiwa dari masa lampau, ya, masa kini, dan mempersiapkan di masa depan. Ya, masa depannya itu siapa? Masa depannya itu kita-kita ini, ya. Kemudian tempat, peristiwa sejarah selalu terjadi di lokasi tertentu, ya. Dan manusia adalah, kita sebagai manusia adalah pelaku daripada sejarah tersebut. Nah, manfaat sejarah bagi pribadi, dia mengenal jati diri dan identitas, menumbuhkan sikap kritis dan bijak, dan mengembangkan karakter dan nilai moral. Bagi masyarakat, dia menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan, memperkuat solidaritas dan toleransi sosial, dan bagi bangsa, dia menumbuhkan semangat nasionalisme, memberi inspirasi dari perjuangan para pahlawan, dan bagi ilmu pengetahuan adalah dia memberikan pemahaman menyeluruh tentang perkembangan peradaban manusia dan melatih keterampilan berpikir logis dan sistematis.
Nah, kesimpulannya dari semua yang sudah kita bahas, sejarah itu bukan sekedar masa lalu, tetapi cermin untuk kehidupan kita. Dia mempelajari dan membantu kita mengenal asal-usul, ya, mengambil pelajaran dari kesalahan, dan menentukan arah masa depan. Nah, oleh karena itu, penting bagi setiap generasi untuk mencintai dan memahami sejarah, bukan hanya sebagai pelajaran di sekolah, tetapi sebagai bekal hidup kita dari sekarang ini sampai nanti di waktu yang akan berlanjut atau akan datang. Ya, seperti itu ya. Oke, terima kasih untuk anak-anak semua di dalam proses pembelajaran di saat ini dari awal hingga sampai pada akhirnya, ya. Kita akan ketemu pada pembelajaran selanjutnya, ya. Kita akan ketemu pada pembelajaran selanjutnya, yaitu tentang cara berpikir sejarah, ya. Kita akan bertemu pada pembelajaran selanjutnya, yaitu cara berpikir sejarah, ya. Nanti anak-anak persiapkan diri dengan membaca pada buku teks yang ada, supaya pada pertemuan berikut kita dapat membahas pelajaran cara berpikir sejarah ini dengan lancar, ya. Oke. Pak Guru minta anak-anak bangkit berdiri. Kita akan sama-sama menyanyikan lagu daerah, yaitu lagu Apuse. Kundau ya rabe sore dore mi utplenso beninema baki pase puse kokondau ya rabe sore dore mi utplenso beninema baki pase harapabe aswara kwan harapabe aswara kwan Apuse ya rabe sore dore mi uplenso bani nema baki pase kokondau ya rabe sore dore mi uplenso bani nema baki pase harapade aswara kwan harapabe aswara kwan. Ya, anak-anak boleh duduk kembali. Pak Guru meminta salah satu siswa lain untuk memimpin kita dalam doa penutup. Mari, yang tadi sudah perempuan, sekarang giliran laki-laki. Ayo, pimpin kita dalam doa penutup. Sebelum kita mengakhiri semua
aktivitas atau pelajaran kita di jam ini. Baik, Bapak Guru dan teman-teman sekalian, sebelum kita menghadiri pelajaran pada jam ini, mari kita berdoa. Berdoa. Berdoa selesai. Terima kasih untuk anak-anak semua dalam proses pembelajaran dari awal sampai dengan pada akhir ini sudah boleh berjalan dengan baik. Dan jangan lupa anak-anak untuk terus belajar, semangat dalam belajar untuk menggapai cita-cita anak-anak sekalian. Ya, dan selamat siang.